Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Kroak University. Buat yang baru gabung atau yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya, like, subscribe, and share video ini dan channel ini. Karena kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan yang biasanya digunakan untuk tes kedinasan ya, atau hampir di semua profesi biasanya menggunakan tes wawasan kebangsaan. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nilai praksis merupakan implementasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gunung meletus, banyak relawan membantu logistik untuk korban bencana alam tersebut. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan teman-teman, saya beri waktu untuk teman-teman menjawab. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini disebutkan nilai praksis, yang mana arti dari nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan atau kehidupan sehari-hari ya. Nah, kata kuncinya dalam soal yaitu ada membantu korban bencana alam, di mana membantu korban bencana alam ini merupakan tindakan kemanusiaan. Jadi, untuk jawaban nomor 1 adalah yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silakan teman-teman yang mau menjawab, saya beri waktu. Di soal terdapat kata kunci nilai Pancasila, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, berikut merupakan analisis jawaban-jawaban pada soal. Yaitu nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, poin dari nilai instrumental yaitu penjabaran. Yang kedua yaitu nilai dasar, di mana nilai dasar ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya yaitu nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan implementasi atau realisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di soal yang ditanyakan yaitu nilai instrumental. Jawaban pada nomor 2 yaitu yang A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun opsi yang B yaitu merupakan nilai dasar. Karena Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Adapun opsi yang C, menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan perwujudan perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai praksis karena merupakan implementasi atau realisasi pada kehidupan sehari-hari. Yang D, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wapres secara serentak merupakan implementasi. Berarti ada kata implementasi merupakan arti dari nilai praksis. Yang E, penyelenggaraan pemerintah yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi opsi E ini termasuk nilai praksis Pancasila. Jadi jawaban yang nomor 2 yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dipegang oleh A. Hakim, B. Polisi, C. Mahkamah Agung, D. Jaksa, E. Pengacara. Silakan teman-teman, saya beri waktu teman-teman untuk menjawab. Kita langsung ke pembahasan nomor 3. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Jadi, jawaban nomor 3 adalah yang C, Mahkamah Agung. Kita lanjut ke soal nomor 4. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 dalam momentum mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di A. Malang, B. Semarang, C. Surabaya, D. Bandung, E. Yogyakarta. Silakan teman-teman, saya beri waktu untuk teman-teman menjawab. Kita lanjut ke pembahasan. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 itu terjadi di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia bahwa TNI itu masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Cara mudah mengingatnya, kami punya singkatannya nih teman-teman, yaitu SUMYO. SUMYO ini singkatan dari Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman menemui soal mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi di kota mana atau di daerah mana, yaitu ingat saja SUMYO, Yogyakarta. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sejarah proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itu merupakan usulan dari A. Margonda, B. Khairul Saleh, C. Sayuti Melik, D. Soekarni, dan E. Wikana. Atau E. Wikana. Silakan teman-teman yang ingin menjawab, saya beri waktu. Kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Nah, pembahasan dari soal ini yaitu Soekarni yang berasal dari golongan muda mengusulkan bahwa yang menandatangani teks proklamasi tidak harus semua orang yang berada di rapat penyusunan teks proklamasi. Namun cukup ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi jawaban nomor 5 yang tepat adalah D. Soekarni. Oke teman-teman, segitu dulu soal-soal tes wawasan kebangsaan pada video kali ini.